Kiblah Jati. Begitu di Laos juga gitu. Saya dikirim hanya 2 bulan. Dapat 2 emas, 3 perak, 8 perunggu. Yang juara dunia yang SEA Games, yang di TC 1 tahun Indonesia kalah dengan kita. Tapi kenapa? Begitu saya ini udah naik, saya tidak dikirim lagi. SEA Games akhirnya Laos kalah. Nah, terus kita kembali lagi kepada zaman dulu, zaman kejayaan Majapahit, Singosari. Orang-orang Thailand, Vietnam dan lain itu bergurunya di Sriwijaya dan Majapahit. Belajar mental fisika sehingga dia tahu bukan masalah padi itu kecil. Yang segini bisa membiayai sekian juta. Lah tanaman kita macam banyak-banyak. Ada yang itu dan lain itu bisa dikalibrasikan. Nah itu yang sangat-sangat saya anukan. Begitu di sana, lihat patung Buddha, itu saya tanya, ini dari Indonesia. Semua dari Indonesia. Kayu jati yang di Mekah itu dari Indonesia. Kenapa kita tidak bisa? Ya, terima kasih, terima kasih. Para penonton Dapat TV yang kami muliakan, memang dunia sekarang ini semakin terbuka. Anda membuka website atau dunia maya, pengen mengetahui yang dulu pernah tidak dengar, akan menjadi tahu. Jadi sangat-sangat mungkin terbelakang kalau kita sampai tidak mau mengelola surga dunia ini. Para penonton Dapat TV yang kami muliakan, kalau kita cermati pola pikir atau wacana-wacana beliau tadi itu memang betul-betul sangat diperlukan di negeri kita. Bahwa bahkan Bapak Dr. Andes Marzuki tadi mengatakan dimulai dari kita membenahi pribadi kita sebagai individu. Memang negara itu isinya adalah kumpulan individu. Itulah yang disebut warga negara. Dan semua apapun statusnya berhak ikut menjaga negara. Adapun aturannya diatur dan dilaksanakan oleh undang-undang. Oleh karena itu sudah patutlah kalau kita di tengah-tengah dunia yang semakin panas ini, mumpung kita belum diububi menjadi panas, terbakar, coba masa kita tega melihat anak cucu kita lari di tengah-tengah bom, di tengah-tengah mortir, rumah gedung-gedung runtuh, masa iya? Jangan sampai terjadi. Mari kita lanjutkan. Oleh karena itu kita ingin bergeser ke Ki Darwanto dulu ini kelihatannya. Dari nuansa yang disampaikan beliau-beliau tadi, Ki, kira-kira secara filosofis dan ideologis yang tidak bertentangan ini, karena penjenengan yang ngendikan, bahasa Indonesia kok aneh ya, penjenengan yang ngendikan, padahal bahasa Indonesia itu memang, karena apa ya, bahasa Jawa itu bahasa yang sangat mulia, bahasa surga saya katakan. Karena apa? Aku, ingsun, awak, mami, kulo, dalem, macem-macem dekeng. Nah, monggo, Ki Darwanto, tarik kesimpulan sementara secara filosofis, monggo. Nggih, Rahayu. Rahayu. Merdeka itu hak secara fitrah gitu. Jadi itu hak individual yang melekat bahkan sejak kita ini embrio. Dari sini terlihat jelas bahwa sesungguhnya merdeka itu oleh Allah, Tuhan Sang Yang Widewasa, itu dilekatkan pada embrio manusia. Nah, pada gilirannya nanti embrio ini tumbuh kembang menjadi janin, kemudian lahir, itu disempurnakan lagi, ya, lebih dilindungi hak-haknya. Nah, kalau Ki Jati tadi mengatakan bahwa anak cucu kita supaya tidak sampai merasakan pahit getirnya yang pernah dialami oleh nenek moyang kita, ya, oleh orang-orang tua kita yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Nusantara. Nah, karena itu pikiran-pikiran yang cerdas yang disampaikan oleh Pak Marzuki tadi, ya, kemudian direnda dengan perspektif atau pendekatan lingkungan oleh
Bapak Dr. Bagio tadi, ya, memberikan ruang bagi kita bahwa orang yang dilahirkan dalam posisi merdeka itu adalah orang yang merdeka untuk mengapresiasi alam semesta ini. Dan itu dimulai dari sang diri. Bukan aku dalam pengertian ego, tetapi aku dalam pengertian kita. Sang diri ini memulai berpikir, dan berpikir yang mendalam, termasuk di dalamnya revolusioner Ki Jati, adalah berpikir yang justru dimulai dengan diam. Dari diam yang bahasa Ki Jati biasanya itu semedi, ya. Dalam bahasa lain disebut dengan takaruf, ya, ataupun meditasi. Justru disitulah diawali sebuah kemerdekaan berpikir yang tadi disampaikan oleh Pak Marzuki. Dan kemerdekaan berpikir ini akan lebih cantik manakala mencermati, memperhatikan sekaligus menghitung lingkungan ini dengan indahnya. Karena kita ada di alam Nusantara, keindahan itu akan nampak secara ideologis manakala nilai-nilai luhur intrinsik yang sudah menjadi mercusuar dunia, di mana nilai ketuhanan sampai keadilan itu milik seluruh bangsa-bangsa dunia. Jadi pencetusnya memang Bung Karno, ya, boleh penggalinya memang Bung Karno, tetapi nilai filosofis ini harus mendasari seluruh jiwa-jiwa merdeka yang dimiliki oleh anak Nusantara dan anak dunia. Dengan demikian maka dia nanti bisa tidak saja berpikir secara merdeka, tapi juga bertindak secara merdeka. Nah, bertindak merdeka itu mengisi ruang yang sudah disediakan oleh Tuhan, tetapi ruang itu tidak boleh dijajah oleh orang lain. Artinya bahwa kebebasan satu orang itu sesungguhnya dibatasi oleh kebebasan atau kemerdekaan oleh orang lain. Sedikit pertanyaan, Ki. Kalau nggak salah, salah satu syarat naik haji itu adalah merdeka. Betul. Itu apa kaitannya, Ji? Nah, merdeka itu dalam pengertian bahwasanya seorang yang pergi haji itu harus merdeka dari dirinya dulu. Artinya dirinya tidak terkungkung oleh hawa nafsunya. Kemudian merdeka dari keluarganya. Kalau dia harus meninggalkan keluarganya, maka keluarganya tidak boleh repot secara ekonomi maupun sosial. Dan merdeka juga merdeka dari lingkungannya. Orang yang miskin di sebelahnya ini menjadi penghalang untuk dia pergi haji. Artinya bahwa seorang yang mau pergi haji itu harusnya memerdekakan saudara-saudaranya di lingkungannya. Pantang seorang yang mau pergi haji itu dengan leluasa, bahkan bujono Hondrowino sedemikian mewahnya, sementara tetangga kiri kanannya itu bau masakan itu hanya sekedar bau. Inilah makna merdeka kalau kita mau pergi haji. Dan itu sekaligus juga merdeka secara tauhid, bahwasanya dia tidak mencederai kepercayaan agama orang lain. Karena mencederai kepercayaan agama orang lain itu juga mencederai kepercayaan dan agama dirinya sendiri. Iya, terima kasih, terima kasih. Karena itu ya simpulnya apa itu la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk kamu itu meyakini sesuatu ad-din, meyakini suatu sistem kepercayaan. Tuhan tidak pernah memaksa. Terima kasih, terima kasih. Nah, karena itu pantang bagi manusia untuk memaksakan. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Inilah Indonesia. Betapa cerdas, betapa bijaknya apabila bangsa kita itu mencermati ajaran-ajaran, apapun ajarannya. Inilah sebabnya di negeri ini
banyak orang yang gandrung terhadap kitab-kitab suci. Mulai dari Taurat, Zabur, Weda, Tripitaka, Injil, Al-Quran, semua ajaran suci tertampung dengan baik dan menyenangkan. Tetapi akan menjadi tidak menyenangkan apabila mereka kalau sekolah belum lulus, sudah terlanjur keluruk dulu, pasang jalu, nantang tonggo teparo, padahal dia semester pertama saja belum lulus. Pria bahasanya seperti itu. Oleh karena itu bicara tentang Yang Maha Esa dengan segala hukumnya di negeri ini masih begitu amat indah. Nah, ini kepada Pak Ani nih, Pak yang menjabat RW puluhan tahun ini. Nun sewu Pak, tolong diceritakan penjenengan bersinggungan dengan masyarakat. Sudah barang tentu 69 tahun kemerdekaan ini banyak harapan-harapan atau banyak pikiran-pikiran yang disampaikan mungkin sangat berguna karena Kiprah Jati ini Pak didengarkan seluruh lapisan masyarakat sampai banyak yang terhormat para rektor, dekan, dosen, guru, tokoh-tokoh agama menyaksikan. Siapa tahu kalau celetukan 2 atau 1 kalimat berguna untuk beliau. Monggo persilakan. Rahayu ingkang sami pinanggih. Ki Jati kula namung ngulas masalah. Nggih terus. Nggih. Kula selami dadi RT lan RW niku pengalaman pahit kula mawon nggih. Nggih. Pengalaman dados RT niku kula merjuangaken warga RW Etan Lepan mriki niku sangat-sangat amrat saestu. Kenging napa kula wekdal niku nglebetaken lampu niki badhe dipenjara. Ngantos badhe dipenjara. Karena nggih niku nggih enten wonten kesinkronan antarane warga kali pihak-pihak kelurahan. Wekdal niku nggih niku ngantos ajeng penjara. Lajeng merjuangaken dados RW niku merjuangaken napa niku masyarakat Wetan Lepen mriki karena tanah-tanah tandus supados menambah penghasilan sehingga kula dados kelompok tani wedal niku. Kemudian cara yang dipakai pastinya adalah harus membawa kepada perspektif yang benar. Kiprah Jati.